Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas suatu hal yang pasti akan kita alami sebagai umat manusia, yaitu pertemuan dengan malaikat maut. Sebuah pertemuan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, dan setiap orang pasti akan menghadapinya. Meskipun waktu dan tempatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Malaikat maut dan tugasnya. Malaikat maut adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup yang sudah tiba ajalnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 11, yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi urusanmu akan mencabut nyawamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa kematian adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Malaikat maut adalah perantara yang Allah utus untuk mengambil nyawa kita saat waktunya tiba. Tanda-tanda kedatangan malaikat maut. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk bertemu dengan malaikat maut. Namun, ada beberapa tanda yang dapat kita kenali sebagai petunjuk bahwa ajal kita sudah semakin dekat. Tanda-tanda ini bisa berupa fisik maupun non-fisik yang bisa dirasakan oleh orang yang sedang mendekati ajal. Perubahan fisik. Salah satu tanda yang bisa kita rasakan adalah perubahan fisik pada tubuh kita. Misalnya, seseorang bisa mengalami penurunan kekuatan fisik yang mendalam, sulit bergerak, atau rasa lemah yang luar biasa. Terkadang, wajah seseorang yang sedang menuju ajal akan berubah menjadi pucat dan pernapasannya menjadi lebih berat. Rasa gelisah atau cemas. Tanda lainnya adalah perasaan gelisah atau cemas yang sering datang tanpa sebab yang jelas. Seseorang mungkin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada perasaan bahwa waktu hidupnya hampir habis. Ini adalah salah satu tanda bahwa saat pertemuan dengan malaikat maut sudah semakin dekat. Mimpi dan wangsit. Dalam beberapa kasus, seseorang yang akan meninggal dunia mungkin mendapatkan mimpi atau wangsit yang menunjukkan bahwa ajalnya sudah dekat. Mimpi ini bisa berupa mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, atau bahkan mimpi tentang alam kubur. Mengucapkan kalimat yang tidak biasa. Ada kalanya, sebelum seseorang meninggal, dia mengucapkan kalimat yang tidak biasa, seperti menyebut nama orang yang sudah meninggal, atau berbicara tentang perasaan yang tidak dimengerti orang lain. Ini bisa menjadi tanda bahwa rohnya sedang dipersiapkan untuk berpisah dari tubuhnya. Perubahan pada lingkungan sekitar. Tanda lainnya bisa berupa perubahan pada lingkungan sekitar orang yang akan meninggal. Misalnya, tiba-tiba saja ruangan terasa berbeda, menjadi lebih sejuk atau bahkan terasa lebih berat. Beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual atau indera keenam juga dapat merasakan kehadiran malaikat yang datang mendekati. Bagaimana menyikapi tanda-tanda kematian? Saudara-saudaraku yang tercinta, meskipun kita mungkin bisa mengenali tanda-tanda kedatangan malaikat maut, kita tidak boleh merasa takut atau panik. Sebaliknya, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kematian adalah bagian dari takdir hidup yang tidak bisa kita elakkan. Memperbaiki ibadah. Salah satu hal yang dapat kita lakukan ketika mendekati ajal adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbanyaklah ibadah, doa, dan istighfar. Sungguh, orang yang beriman dan taat akan menghadapi kematian dengan hati yang lapang dan penuh ketenangan. Bertaubat dan meminta ampunan. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Dia akan menerima taubat hambanya yang ikhlas. Meninggalkan warisan yang baik. Selain mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, kita juga dianjurkan untuk meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi orang lain. Baik itu ilmu, amal jariah, atau harta yang disalurkan kepada yang membutuhkan. Menyempurnakan akhlak. Sebelum ajal menjemput, sempurnakanlah akhlak kita. Berbaik-baiklah dengan sesama. Maafkanlah kesalahan orang lain. Dan jangan tinggalkan perkara yang baik. Dengan berakhlak mulia, kita akan dihormati oleh orang yang ditinggalkan dan mendapat rahmat dari Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pertemuan dengan malaikat maut adalah keniscayaan. Namun, kita sebagai umat Islam harus menyikapi hal ini dengan sabar
tawakal, dan persiapan yang matang. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan bekal akhirat. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah, agar saat malaikat maut datang menjemput, kita dapat menghadapinya dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita petunjuk dan hidayah, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang siap bertemu dengannya dengan amalan yang diterima. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.